Korban. Nah, iya, hubungannya sama Yesus, Yesus jadi korban. Tuhan jadi korban. Iya, Tuhan jadi korban. iya. Kan nggak mau berkorban sama kau kan? Karena kau nggak berharga. Kalau Tuhan kami tahu nggak mau berkorban untuk kami, karena kami berharga dianggapnya. Kami mahal. Kalau kau kan malas dia berkorban untuk kau. Kenapa? Karena kau nggak guna. Makanya dia nggak mau korban untuk kau. Ya, coba mau nggak tuh berkorban untuk kau? Mana ada cinta dia sama kau? Nggak ada. Kami sayang sama kami. Makanya dia rela berkorban. Nah, kau aja kalau kau sayang sama anakmu, kau rela berkorban kan? Beda kelas kita. Oh, bener nggak? Kita nih, oi. Sebab bukan malaikat-malaikat yang ia kasih, melainkan keturunan Abraham. Kami nih, bos. Senggol. Nah, ayatnya nih. Ibrani 2 ayat 16. Sebab bukan malaikat-malaikat yang ia kasih, tetapi Oten. Gimana bang? Jadi Tuhan berkorban. Iyalah. Orang penting nih bos. Karena Tuhan itu menganggap kami ini penting. Penting untuk diselamatkan. Nggak kayak kau. Beda kelas kita. Keringetan ini wong. Ya Allah Tuhan. Membisu diam. Jangan cosplay jadi batu kok di sini, Pak. Dia masih bertahan. Ini umat yang tadi anggap. Silakan. Halo, Yosri. Kau buat remuk seluruh hatiku, seluruh hati Oten. Nah, gitu. Apa sih? Kenapa? Kau kekasih yang tadi Aku sayang harusnya nyanyi lihat kalian begini semua. dong. Harusnya nyanyi begini kan. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya nyemplung ke dalam neraka. Itu dong. Aku kekasih yang tadi anggap. Gimana? Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah kanan. Sebelah kanan. Bukan sebelah tangan ya, sebelah kanan. Oke, Pak Yosri. Jahat banget gak sih aku? Mohon maaf ya Pak Yosri ya. Aku terlalu bangga sama Tuhanku nih. Soalnya Tuhanku keren kali Pak. Gimana dong? Gimana Pak Yosri? Kok kayak penjahat aku, woy. Nggak enak, udahlah, enak lah. Banyak kali dosa aku bikin orang ini ange ya kan? Ih, ange, makanya. Itulah. Yosri. Jangan, udah aku bilang jangan pernah kalian mengolok Tuhanku. Udah Tuhanku tuh udah gak ada lawan. Sing ada lawan ini Sakti Mandraguna. Apalagi. Ambil dulu airku ya Pak ya. Lanjut. Halo. Udah buktikan lah gimana Sakti Mandragunanya Tuhan kalian. Oh, udah dibuktikan dari 2000 tahun yang lalu pun kok nggak ngeh. Udah buktikan. Di Alkitab itu buktikan sama perkembangan sains sekarang. Coba buktikan. Buktikan. Tuhanku tuh udah Nggak membuktikan dapat. dia mengasihi kami. Udah. Makanya dia disalib. Dia membuktikan dia mengasihi kami. Nggak dapat ID. Hah?
Udah belajar semua agama aja, nanti biar kita barengan ke surga. Barengan kemana Maryam 71? Kau aja Ke sana. surga. Betul Abang bilang. Jangan di situ. Neraka tempatnya. Oke. Gini, Pasti coba. itu, pasti. Oke. Jangan Kalau sempat pasti- nanti Kalau berlaku. pasti Dengar dulu. satu orang yang udah ke sorga siapa? Dengar dulu ya. Kunci surga itu sama Nabi Muhammad. Nah, Muhammadnya sendiri udah masuk surga belum? Dengar dulu, makanya nggak Mana paham dia yang pegang kalian kunci deh. aja dia belum ada masuk. Nggak paham kalian tentang cinta tuh setengah kalau Oten, setengah, nggak nyampe di klimak. Makanya takutnya nanti si adik dapat ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jangan sempat khatamallahu ala qulubihim. Kalau masih sempat belajar tentang agama, belajarlah sekarang, kompir semua agama. Mau Buddha, Konghucu semualah. Sayang cewek-cewek cantik kayak adik itu masuk neraka nanti. Bang, boleh Ya. boleh nanya nggak bang? Boleh. Silakan. Kunci apa yang dipegang nabimu bang? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu passwordnya. Kunci Ada yang mau apa? syahadat? Enggak, Abang aku ajarin. tanya, kunci Ada yang mau syahadat? apa Abang yang ajarin dipegang syahadatnya. nabimu? Kunci apa yang dipegang nabimu? Ada yang mau syahadat? Abang ajarin. Itulah. Akui Muhammad itu nabi terakhir. Ada yang mau Saya syahadat? tanya, Ada yang mau syahadat? Abang ajarin. saya tanya bang, kunci surga siapa yang megang bang? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pegang kunci surga, berarti Muhammad udah masuk surga? Semua. Dengar dulu, semua. Aku bang Semua. ya. Aku bang, kalau udah nemu kunci, udah aku pegang kunci surga, masuk aku ke surga itu bang. Nggak nunggu lagi, ngapain? Kan itu kan? Tuh, kalau dia udah pegang kunci, udah masuk surga lah. Aku udah pegang kunci rumah, masuklah ke rumah. Ngapain aku nunggu di pagar, kayak orang goblok? Hanya klimak love itu harus tahu, adik. Klimak love itu harus tahu. Apa tuh bang? Nah, klimak cinta itu nggak bisa sendirian, barengan dia. Nanti abang kirimin nomor WA, compare kita, diskusi kita ya. Ya. Sayang kulihat semua umat Oten. Di Eropa gimana perkembangan Islam? Di Rusia, di luar negeri gimana? Di Indonesia masih stagnan aja. Berbenahlah. Cobalah dulu bang. Kalau Berbenah kunci lah. itu udah dipegang sama Muhammad. Jangan fanatik adik. Abang Enggak, Islam nggak fanatik kok, lah. bang. Gantian lah ngomong. Kan abang Coba bawa bilang lagu Dewas. kunci. Dewa yang konkret. Bawa lagu Dewa yang satu yang bagus. Coba. Apalah Coba kalau memang. Coba. bang. Kok dari tadi Iya. diem loh bang, ya kan? Kita diskusinya harus gini, harus manis. Ada modusnya orang satu nih ya. Minta WA dia. Kak, ini lagi di Afrika, jadi selamat pagi dari Afrika, Kak. Wih dididaw, Afrika nggak tuh? Silakan. Siap. Ini Kak, saya kan kebetulan saya sering pelayanan juga, Kak. Tapi maaf ya Kak kalau salah, karena saya dari aliran Calvinis kan Kak. Saya di gereja di mana itu Gemim Kak, gereja masih Injili di Minasa. Nah, terus sering jadi bahan candaan perbincangan dengan teman-teman saya itu mengenai ibadahnya, katanya teman-teman yang alirannya karismatik ibadah Gemim itu monoton atau gimana lah. Gimana sih Kak? Jujur sampai sekarang saya nggak ngerti gimana itu maksud dari bahasa yang mereka katakan itu bahasa roh apa itu.
Kak, mohon penjelasannya Kak, gimana sih Kak itu mengenai bahasa roh? Apakah itu bahasa roh itu yang mereka katakan itu benar adanya karunia dari Tuhan atau gimana Kak? Mohon pencerahannya Kak. Oke. Kita menjelaskan dari Alkitab ya. Bahasa roh yang dimaksud adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Jadi rasul-rasul itu diajarkan atau diberikan karunia, bukan diajarkan ya, diberikan karunia untuk berbahasa bahasa asing ketika mereka menginjili. Itu adalah bahasa roh yang pertama yang kita sebut sebagai glossolalia atau the gift of tongue. Lalu di dalam 1 Korintus 14 ada bahasa roh yang lain, yaitu apa? Roh kita itu berbahasa kepada Allah yang sifatnya rahasia yang tidak didengarkan oleh manusia. Jadi bahasa roh cuma ada dua tuh, glossolalia dan senolalia. Sisanya itu nggak ada. Jadi apa yang dinyatakan mereka seperti bahasa roh yang seperti itu tidak ada diajarkan rasul. Karena karunia berbahasa roh itu berguna untuk bernubuat, berguna untuk menginjili gitu loh. Untuk meyakinkan seseorang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus. Lalu kalau mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, apa yang mau diyakinkan? Oleh roh, mereka diyakinkan akan apa? Gitu. Nah, jadi bahasa roh itu yang sebenarnya ya cuman itu. Bahasa-bahasa asing yang tadi saya contohkan ya. Bahasa roh itu adalah bahasa Thailand. Ketika saya menginjili ke Thailand, saya tidak bisa berbahasa Thailand, maka saya diberikan karunia oleh roh untuk berbahasa Thailand supaya mereka menjadi percaya kepada Kristus. Itulah bahasa roh yang sebenarnya. Selebihnya dari setan. Itu Bang. Siap Kak. Terima kasih Kak untuk pencerahannya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata karena saya baca di komentar juga kayaknya ada perkataan saya yang salah Kak. Jadi mohon maaf. Kita sama-sama Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih Kakak Ata. Shalom. Shalom, shalom. Banyak yang salah nalar. Apa itu bahasa roh? Nggak ada yang salah nalar di sini. Jadi kalau kita mau membaca Alkitab dengan benar, kita tidak akan salah nalar gitu ya. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa asing, bahasa makhluk asing gitu, tetapi bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Gitu. Itu karena coba kalian pahami ya, itu adalah karunia. Pertama itu adalah karunia. Karunia itu namanya pemberian dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu namanya karunia. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditiru, tidak bisa les, tidak bisa kita dapat dari manusia manapun kecuali dari Allah. Karena itu karunia dari Allah gitu. Dan itu tujuannya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk meyakinkan orang supaya percaya kepada Kristus. Apa yang diyakinkan dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Rasul Paulus sendiri mengatakan, kamu itu seperti orang gila kalau berbahasa dengan bahasa yang tidak jelas. Kalian baca di dalam 1 Korintus 14 dari ayat yang pertama sampai selesai perikopnya. Itu ya. Jadi jangan lagi percaya seperti itu gitu. Kita ini adalah Kristen-Kristen yang dewasa, bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajaran sesat gitu ya. Seperti itu. 1 Korintus 14. Betul. Dia anak manis. Karunia terendah adalah, kita bukan bicara soal terendahnya ya, siapa ini ya. Karunia terendah adalah berbahasa roh. Jangan dianggap sepele karunia berbahasa roh ini. Karena dengan karunia berbahasa roh ini, Kristus itu sampai kepada kita, orang Indonesia. Itu loh. Kalau tidak karena karunia berbahasa roh yang diberikan Roh Kudus kepada para rasul, mungkin nggak bangsa lain itu menjadi percaya kepada Kristus. Jadi kita juga tidak boleh memandang rendah karunia ini, gitu ya. Nggak ada gitu, cup. Oke. Mukanya bonyok semua, kok masih ditengok? Walaupun kau suka tengok, kau nggak lebih suka nengok muka bini kau? Sawadikap, lelai, nok gitu ya. Halo, Andi HS. Halo Kak Agatha. Ya, ada yang mau ditanya Bang? Ya ada Kak. Saya mau nanya mengenai janji iman Kak. Janji Kakak pernah apa? dengar janji iman?
Janji iman? Apa itu janji iman? Kalau di gereja karismatik itu biasanya Kak kayak janji iman itu secara sukarelawan gitu sih Kak kasihnya. Nah, misalnya kalau misalnya di hari Natal gitu ya. Nah, kurang dana gitu Kak. Nah, Siapa ini yang ngajarin, Bang? Janji iman gitu Kak. Ya mungkin ya dari dulu saya Kak waktu gereja di karismatik ya biasanya ada janji iman gitu. Aku seriusan masih belum paham janji iman ini gimana, coba. Kayak gimana dalam prakteknya? Janji iman kalau di praktik di gereja saya tuh Kak kayak dikasih amplop gitu ya. Nah terus amplop itu dikasih ke kita, ke jemaat. Nah terus di amplop itu kayak ada isinya itu untuk pembangunan gereja, buat acara-acara gereja gitu Kak. Itu kalau di Alkitab tuh dibenarkan nggak Kak? Justru saya mau nanya itu di mana ayatnya? Emang ada? Ya nggak tahu sih Kak. Biasanya di gereja karismatik seperti itu ada janji iman. Kalau tadi seperti penjelasan abang ya kan, untuk pembangunan gereja, untuk acara-acara tertentu, untuk mensupport kelangsungan acara gereja, yaitu sebenarnya kita itu ya boleh memberikan itu. Justru kita itu harus membantu pelayanan gereja kan. Kalau memang itu untuk gereja, digunakan untuk gereja, ya itu baik gitu. Tapi itu memang nggak ada ininya. Namun kan dikatakan gini, ada ayatnya yang mengatakan seperti ini, bentar ya. Saling berbantu-bantulah kamu, terutama yang seiman. Nah, saling berbantu-bantu ini kan berarti kita membantu dalam perkembangan gereja toh. Ini ada ayatnya ya, bentar. Jadi bukan janji iman sih, aku juga baru dengar namanya janji iman. Yang aku tahu sih janji fitri. Gitu ya, bentar ya. Saling berbantu. Bantulah kamu, terutama yang seiman. Nah, ini abang bisa baca di dalam Galatia 6 ya. Ayat 10, Bang. Halo, Bang apa namanya nih? Bang Andi, halo. Ya, halo Kak. Ya, itu ada di dalam Galatia 6 ayat 10 ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama yang seiman. Gitu. Jadi kalau dikatakan janji, kita tidak mengatakan itu janji ya Bang ya. Tetapi lebih kepada kerelaan hati kita dalam memberi dan membantu oleh karena kita memiliki kesempatan berbuat baik kepada orang lain. Itu. Gitu sih Bang. Jadi kalau itu memang berguna untuk gereja, ya itu baik lakukan gitu. Oh, bukan berarti kita nih Kak kasihnya misalnya nih saya kasih 500.000 untuk pembangunan gereja. Nah, kan janji iman kita tuh Tuhan kalau misalnya aku kasih 500.000, Tuhan memberkati aku kayak gitu atau gimana Kak? Kalau motivasi seperti itu. Itu mah artinya kamu melakukan transaksi dengan Tuhan. Iya, nazar. Itu mah kayak apa ya? Kamu lagi deal-dealan sama Tuhan, gitu loh. Karena Tuhan aja nggak butuh janjimu itu, Dia akan tetap memberi kepada kita. Kan Tuhan Yesus bilang apa? Mintalah maka akan diberi gitu. Jadi kamu meminta seperti seorang anak meminta kepada bapaknya, gitu. Jadi nggak perlu janji-janji gitu, supaya kamu dapat sesuatu. Gitu Bang. Karena Tuhan itu akan memelihara kita. Gitu Bang, Bang Andi. Jadi kalau janji iman itu nggak ada ya. Kalau kamu mau memberi, itu boleh memberi. Oke Kak Agatha, thank you. Gitu ya. Tapi jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada orang ya Bang ya. Takutnya kita tidak bisa menggenapinya, tidak bisa melakukannya. Kita itu akan berhutang selamanya kepada orang itu. Gitu. Bang Andi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Andi? Itu saja sih Kak. Ya, Tuhan berkati. Terus memberkati Kak. Jangan pernah menjanjikan sesuatu karena janji itu adalah hutang.
Allah aja ketika berjanji dia harus menggenapinya. Nah, jikalau kamu memberikan janji kepada seorang, kamu itu harus bisa membuktikannya, gitu. Ya, yang ada janjian. Aku gereja karismatik nggak ada yang kayak gitu. Amplop itu kita yang minta karena kita adalah rezeki banyak. Nah, itu Kak Jessie seperti itu gerejanya ya. Jadi gereja itu beda-beda. Salah orang, kamu salah orang. Salah orang, gak usah neko-neko, mending pulang. Aku aja dijanjiin ke Bali belum jadi-jadi. Aduh, akan kutuntut untuk cepat. Halo, Pak Erikson. Halo, selamat siang. Ya, Salam, selamat Pak. siang. Salam. Ya, aku mau nanya sedikit ini aja, Mbak. Kak Agatha. Boleh. Menurut Kak Agatha, kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berkenan itu, yang spesifiknya gimana itu, Kak? Karena kan kita kan dituntun, kita harus berkenan. Ini Iya. berkenannya menurut Kak Agatha sampai ibaratnya sampai bagaimana? Oke, ini ayatnya langsung ya. Seperti apa sih supaya kita berkenan di hadapan Allah? Oke, Bapak bisa baca di dalam Matius 3 ayat 17. Ya. Ini kata Bapak ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi seperti apa sih kita ini supaya berkenan di hadapan Allah? Jadilah seperti Kristus yang adalah kudus. Gitu. Jadi kalau kamu mau berkenan di hadapan Allah, jadilah seperti Kristus. Itu jawabannya, Pak. Halo, Pak Erikson. Iya, tapi saya saya mau lebih kupas lebih dalam. Bagaimana kita sebagai manusia orang yang berdosa ini, yang telah memang terwaris dari Adam dosa kita, bisa seperti Kristus gitu loh. Apa Kristus ibarat aja bisa, spesifiknya masa yang Bapak nggak bisa? Kristus itu kan, Pak, oke. Kristus itu kan sudah menjadi sama seperti kita, anak-anak yang dari darah dan daging, yang dicobai. Berarti dia sudah menyetel dirinya untuk jadi seperti kita. Kok kita nggak bisa seperti Kristus? Logikanya di mana coba? Kita ini orang berdosa. Bagaimana caranya kita ini orang berdosa bisa seperti Kristus? Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau kamu mengatakan kita ini berdosa, itulah tujuannya kenapa Kristus itu mati menggantikan kita. Kita yang berdosa ini dimampukan dan dibuat menjadi benar di hadapan Allah melalui kurban tadi. Makanya bagaimana orang Kristen itu? Sesungguhnya ketika kamu dibaptis dan dikrisma, kamu menerima Roh Kudus itu memampukan kamu untuk menjadi sama seperti Kristus. Terus gimana? Ya jadilah seperti teladan Kristus. Kalau kamu sudah tahu penderitaan Kristus itu seperti apa demi menolong kita, masa iya kamu tidak bisa melakukan hal yang sama? Setiap manusia tahu membalas budi. Itu yang harus kita tahu. Kita tahu memberikan yang baik kepada seorang anak, memberikan yang baik kepada seorang teman atau kepada siapapun. Masa kita tidak tahu cara memberikan kekudusan kita kepada Tuhan? Harusnya juga bisa dong. Seperti itu, Pak Erikson. Jadi, kamu lihatlah bagaimana perilaku Kristus itu terhadap orang. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi susah, Kak. Dimampukan Roh Kudus. Kecuali kau memang nggak memiliki Roh Kudus. Gitu. Ya memang susah. Disitulah kita itu memikul salib. Ada lagi yang ditanyakan, Pak? Halo Pak Erikson. Iya, berarti
benang merahnya itu memang harus dituntun Roh Kudus, itu benang merahnya ya menurut Bukan agama. benang merahnya, memang Allah itu yang melakukan kebaikan itu di dalam diri kita. Itu bukan hasil perbuatan kita. Jadi taatlah kepada Kristus. Pertama kau harus dulu belajar, dimuridkan dulu terlebih dahulu, biar kamu itu mengerti maksud Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu itu harus mulai melakukan apa yang diajarkan tadi. Jadi carilah dulu pengajaran yang benar. Maka kamu itu akan melakukan yang benar. Itu Pak Erikson. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Karena Kristus itu sudah menjadi seperti kita, kita pun harus menjadi seperti Kristus. Kita nggak mampu, Kak. Nggak mungkin nggak mampu. Kristus saja mampu kok jadi seperti kita. Berarti Tuhan Yesus tuh tahu level kita itu di mana. Seperti itu Pak Erikson. Oke, terima kasih Kak Agatha. Selamat siang. Iya, jadi kalau dikatakan kita harus seperti Kristus supaya kita berkenan di hadapan Sang Bapa, ya jangan cabul, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, karena Kristus nggak melakukan itu. Mengampuni, memberi makan banyak orang, apa yang dilakukan Kristus, teladan apa yang dilakukan Kristus, itulah yang kita lakukan, seperti itu. Itu kurang lebih. Halo Pak Supricelo, pencipta lagu baru. Shalom Bu. Shalom Pak. Ini saya mau bertanya Silakan. tentang itu loh, Roh Kudus itu loh Bu. Kenapa? Kan biasanya di gereja itu setiap dia mau menyanyi, terus tiba-tiba dia berkata yang kayak nggak tahu gitu loh. Dan itu apakah setiap saat bisa gitu? Yang saya maksudkan gitu, yang saya pertanyakan gitu. Jadi siap WL nyanyi misalkan, sebelum nyanyi saja dia sudah kayak seperti bahasa roh. Bahasa roh itu seperti apa Pak? Bahasa roh ya seperti itu loh, tata ya kayaknya kita nggak tahu. Itu bukan bahasa roh Pak, itu orang kesurupan namanya Pak. Ya bahasa roh itu Bahasa roh seperti itu bukan apa? seperti itu. Yang bahasa roh itu seperti apa? Bahasa roh itu bahasa asing. Lah ya maksudnya gitu. Gitu. Ya, Bahasa itu asing, tapi bahasa perkataannya Taiwan, bahasa Arab, bahasa Inggris ya, karena kita tidak mampu untuk berbahasa itu, sehingga Roh Kudus itu memampukan kita menggunakan bahasa asing. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Ya. Nih. Waktu jemaat mula-mula itu kayaknya ya Bu. Iya, Ya, Bunda, ya. ini kan karena ada pelajarannya seperti ini, makanya kita tahu, gitu ya. Ketika tiba hari Pentakosta, ini Kisah Para Rasul 2 dari ayat 1 ya. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena masing-masing mendengar orang percaya itu, murid Yesus itu, berbicara dalam bahasa mereka sendiri, bahasanya orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka tercengang-cengang, ya. Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita? Jadi bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa asing, bahasa bangsa asing. Ini contohnya ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, bahkan bahasa Arab. Itulah bahasa roh. Jadi Tapi bahasa roh ini, itu Bun, ada banyak yang ketika dia WL, lah tiba-tiba dia sudah bahasa roh gitu loh, kayak berbahasa roh gitu loh. itu bukan Padahal dia belum nyanyi, belum itu bukan WL bahasa gitu. roh. Itu bukan Berarti bahasa kayak- roh seperti yang diajarkan roh. kayak apa ya? Kayak nipu gitu ya maksudnya.
mereka itu bahasa gini ya. Kita kalau ngelihat sejarahnya, ini adalah sekte dari Azusa Street. Ini dari Amerika sana. Jadi memang ada yang seperti ini. Bahkan ini pernah ada kasus di gereja. Kita baca di Korintus ya. 1 Korintus 14. Ini adalah tadinya orang Korintus ini penyembah-penyembah dewa-dewa. Dewa Artemis. Ya. Jadi mereka itu berbicara dengan setan-setan itu, dewa-dewa mereka. Bahasanya yang aneh-aneh gitu. Mendesis, susu gitu. Nah ini ditegur sama Rasul Paulus. Kita bisa baca di 1 Korintus 14 dari ayat 1. Ini ditegur sama Rasul Paulus, kamu kalau sudah Kristen jangan menggunakan lagi bahasa-bahasamu yang dulu gitu loh. Kamu itu seperti orang gila, kata Rasul Paulus. Jadi ini adalah kasus yang sebenarnya udah dari lama, karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang bebal gitu ya. Mereka itu penganut pagan yang kental sekali. Nah ini mungkin masih juga iblis itu sampai ke sini gitu, sampai sekarang ini mencobai gerejanya Tuhan Yesus. Makanya ada yang seperti itu kasusnya gitu Pak. Jadi adakah bahasa roh itu mengajarkan bahasa yang tidak kita mengerti? Nggak ada. Justru bahasa roh itu memampukan kita untuk menginjili. Bagaimana orang terinjili dengan bahasa yang tidak jelas. Ini kita baca ya di 1 Korintus 14 ya Pak ya. Belum punya istri, Bunda. Hah? Belum punya istri. Siapa? Saya. Oh iya. Kejarlah kasih itu. Berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti roh. Oleh roh ia mengucapkan hal yang bersifat rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, membangun, menasehati, dan menghibur. Coba, dari bahasa yang tidak jelas, apa yang dibangun dari situ? Dari bahasa yang tidak jelas, apa yang dihibur dari situ? Tidak ada toh, ya kan? Nah, siapa yang berbicara dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu berbicara dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkan, sehingga jemaat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu, ini Rasul Paulus, dan berbicara dalam bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Nah, jadi saudara-saudara, ini dia sudah berbahasa dengan orang-orang di Korintus. Jika aku berbahasa roh, apa itu gunanya kepadamu? Jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan untuk mengajar. Nah ini fungsinya untuk mengajar. Sama halnya dengan alat-alat tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berbicara dalam bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab itu, kamu berkata-kata dengan sia-sia di udara. Sia-sia katanya kan? Ya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satu bahasa yang tidak memiliki arti. Ini kata Rasul Paulus. Namun jika aku mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi asing bagi dia dan menggunakannya, dan dia asing bagiku. Demikian pula kamu, kalau memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, kamu hendaknya berusaha mempergunakannya untuk membangun gereja. Jadi dari sini kita tahu, bahkan ada lagi, lebih keras lagi Rasul Paulus mengatakan ya, kalau adalah seorang yang tidak beriman datang kepada kamu, kamu menggunakan bahasa yang tidak jelas, bukankah kamu disebut gila? Itu bahkan dikatakan. Makanya di situ ada yang banyak yang memperdebatkan, Bunda. Jadi ketika orang yang ada yang setuju, ada yang tidak dengan bahasa-bahasa seperti itu. Dan satu itu, yang kedua,
ketika dia mengucapkan bahasa roh, artinya ada yang bisa menerjemahkan gitu. Maksudnya Rasul Paulus itu juga. Iya, kalau ada yang menerjemahkan gini, berarti karunia itu diberikan kepada orang yang misal saya ke Thailand, saya pakai bahasa Indonesia, Roh Kudus itu memampukan orang Thailand itu mengerti bahasa Indonesia. Itu iya. Seperti itu. Jadi kan ada komunikasi, karena bahasa itu adalah alat komunikasi. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita apa yang terbentuk gitu kan? Sama seperti kalau ada orang yang berbicara terus kita nggak ngerti apa yang mau dikomunikasikan, apa yang terbentuk, apa yang terbangun, tidak ada. Makanya Rasul Paulus mengatakan sia-sia ucapanmu di udara. Jadi hal itu maksudnya, misalkan itu perlu ndak di dalam kekristenan kita itu perlu minta bahasa roh, atau itu perlu ndak? Nggak bisa minta, namanya karunia itu adalah pemberian. Lah ya, kalau sudah dikasih pemberian. Sekarang gini Pak, ini kan Rasul menginjili ke bangsa lain. Ya. Kalau kita di Indonesia menginjili, terus kita pakai bahasa Inggris, justru orangnya malah nggak ngerti kan? Nggak, justru kita jadi asing. Itu tadi kata Rasul Paulus. Maksudnya bukan seperti itu, Bunda. Maksudnya itu ketika di gereja, ketika mau WL atau kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu pujian, tiba-tiba ada yang bahasa roh gitu. Lah, ada yang bahasa roh gitu lah. Sini kan tidak tahu apa arti bahasa roh itu. Yang tahu kan hanya Tuhan dengan dia, istilahnya rohnya dia. Itu sifatnya rahasia, berarti roh kita itu kayak seperti kita itu berbicara dalam hati. Itulah bahasa roh. Jadi kita meminta kepada Allah, kita berdiskusi dengan Allah, berdoa kepada Allah itu tidak mengeluarkan bunyi. Itu bahasa yang disebut senolalia. Waktu kemarin toh Bunda, lah itu ada yang bahasa roh, bahasa Mandarin. Sekarang bapaknya ngerti nggak itu bahasa Mandarin? Ya, enggak, bahasa Mandarin saya enggak ngerti. Nah, itu berarti bukan karunia dari Allah. Kenapa? Karena orang jadi asing bagi kita jadi asing bagi mereka. Kalau kita berbahasa roh, pakai bahasa Mandarin, kita jadi asing bagi orang Indonesia. Makanya saya bilang, kalau orang mau berbahasa roh, pakailah bahasa Afrika sana. Gitu. Kamu lagi di Afrika, lo kalau di Indonesia, orangnya orang Indonesia, kan bisa pakai bahasa Indonesia. Apakah roh memberikan karunia? Lo orang sama-sama Indonesia, apa yang mau dibangun? Dikasih kamu dikasih kamu karunia berbahasa Mandarin. Terus orang Indonesia lah jemaatmu. Justru orang Indonesia ya jadi bingung. Jadi asing kan? Dia bagi kita jadi asing gitu loh. Iya, betul. Ya, cuman gini, Bunda. Saya juga bingung. Kadang-kadang kalau yang beri Tuhan, terus kalau tidak dikeluarkan tiba-tiba keluar, terus gimana gitu loh. Kadang-kadang bingung. Bilang yang beri Tuhan. Tahu dari mana itu yang ngasih Tuhan? Misalkan gitu loh, Bunda. Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu yang nggak berfaedah. Ya, jangan bilang itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan apa yang kamu butuhkan. Bukan untuk nggak jelas kayak gitu. Itu bukan dari Tuhan. Semua yang berguna untuk kebaikan kita, itu dari Tuhan. Tetapi yang tidak berguna, jangan bilang itu dari Tuhan. Karena ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Bisa jadi itu adalah iblis yang menyamar jadi malaikat Allah. Bisa ya Bun ya, bisa, pasti baca ayat. itu. Ada ayatnya. Di mana itu, Bun? Apa? Ayatnya yang menyamar roh yang datang kepadamu. Bahasa roh itu. Tidak ada. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu ya yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti ada memang penginjil-penginjil palsu ini juga ada. Itu adalah setan sebenarnya yang sedang hinggap kepada umat Kristen. Terus caranya menguji bahwa dia bukan dari Roh Kudus, terus gimana, Bunda? Itu tadi barusan kita bahas.
Maksudnya ketika dia berbahasa roh gitu, enggak yang bahasa Mandarin misalkan. Terus bagaimana saya menguji supaya dia bukan dari roh Tuhan, bukan dari karunia itu tadi. Bagaimana cara kita menguji? Itu sesuai dengan ajarannya Rasul. Jadi kalau Rasul tidak mengajarkan seperti itu bukan berasal dari Tuhan. Gitu loh. Apa yang tidak diajarkan Rasul? Karena Rasul nggak pernah baca celoteh nggak jelas. Kalau itu tidak berasal daripada ajarannya para Rasul, itu dari setan semua. Dalilnya di dalam Galatia 1:8-9. Di para rasul, di Paulus itu kan juga disuruh meminta, Bunda. Kayaknya disuruh meminta untuk berbahasa roh lah gitu. Ada itu, mintalah berbahasa roh supaya ya kayak ada yang misalkan saya Mandarin, misalkan supaya bahasa roh Mandarin, lalu Bunda yang menerjemahkan, lalu dibuat jemaat-jemaat itu supaya tahu gitu loh. Di mana dikatakan disuruh minta sama Rasul Paulus? Iya. Di mana itu dalilnya? Terus saya lupa, katanya ada suruh lami, berarti istilahnya mintalah bahasa-bahasa yang pokoknya bahasa yang dari Tuhan, bahasa roh tuh. Dan tapi ada yang menerjemahkannya. Nggak ada gitu Rasul Paulus mengatakan itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba cari dulu, coba dibaca yang benar. Karena tidak ada, Rasul Paulus itu tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Nah terus gunanya itu waktu di jemaat mula-mula itu gimana, Bunda? Dia terus berbahasa roh lah, itu kan dari Tuhan itu. Nah itu gunanya terus gimana, Bunda? Loh gunanya kan mereka mau menginjili kan? Rasul-rasul itu kan memuridkan semua bangsa, kan itu perintah Yesus. Enggak, maksudnya gini, waktu itu kan beribadah, Bunda. Jemaat mula-mula itu loh, Bunda. Loh ini baca makanya Pak. Gimana sih Bapak ini? Ini tadi udah saya bacakan di Kisah Para Rasul. Ini kan dikatakan. Di Paulus itu loh, Bunda. Hah? Waktu itu kan di mana ya? Jemaat mula-mula itu di mana yang mendapatkan waktu itu dengerin dulu ini Kisah Para Rasul 2. Ini jemaat mula-mula gereja perdana ini. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Dari di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi berkerumunan. Ini kan dikatakan waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi banyak orang Yahudi. Ya. Mereka ini asalnya itu dari Yahudi tapi mereka itu pergi ke negara-negara lain. Nah, orang-orang ini yang orang Yahudi yang dia pergi ke Arab, dia tinggal lagi ke Yahudi. Karena kan mereka menyerahkan kurban. Ya, jadi mereka tinggal di situ. Makanya mereka ngerti, loh, kok Rasul ini bahasa Arab? Karena orang Yahudi ini sudah lama di Arab dan dia mengerti bahasa Arab. Itu contohnya. Gitu. Itu jemaat mula-mula. Lalu kan gini, Rasul-Rasul ini kan diperintahkan kepada seluruh bangsa kan, untuk menginjili. Bagaimana mereka menginjili dengan bahasa yang mereka punya saat itu? Ya. Mereka umumnya mereka bahasa Yunani. Makanya kenapa Roh Kudus itu memberikan karunia itu untuk menginjili mereka. Gitu, Pak. Karunia itu ada berapa toh, Bunda? Orang yang dapat karunia itu apa aja? Jadi karunia bahasa roh itu enggak ada ya, Bunda? Ada, itu kan tadi Rasul lagi dapat karunia itu kan. Nah ya, makanya kalau ada, tapi kenapa kok istilahnya ada yang istilah kayak apa ya? Itu mungkin dari setan, itu mungkin wah itu berbahasa roh itu dari setan. Nah jadi bingung gitu loh. Bingungnya di mana, Pak? Ya karena kan kalau mendapatkan karunia bahasa roh, lah itu kan kita mengujinya bagaimana gitu loh. Kan bingung itu dari ini Tuhan kan atau tadi dari udah saya setan? jelasin, Pak. Dengar ya, fokus ya, sekali lagi saya jelasin ya. Dari tadi kan udah saya bilang. Mengujinya itu kalau itu tidak seperti yang diajarkan para rasul, itu bukan dari Roh Allah. Kan tadi udah saya bilang. Gitu ya. Kalau mereka berbahasa Mandarin untuk orang Indonesia, itu kan hal yang goblok gitu, hal sia-sia. Mungkin nggak Allah menurunkan karunia yang sia-sia.
terlalu gampang menguji ini, Pak. Kenapa? Karena bahasa itu tidak berguna untuk membangun satu jemaat pun. Gitu. Jadi cara mengujinya seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Tuhan memberkati Pak Supri. 20 kali aku udah ngomong. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, tetapi tidak ada orang yang terbangun dari bahasa rohnya itu bukan bahasa dari Allah. Gitu aja. Mau nanya nih Kak, Boleh. Di Matius Kak, di Matius pasal 3. Kok kayak suara Nopi ya? Diakun lagi kau. Bukan, yang kemarin aja. Cuma ganti nama doang kok. Matius 3 ya. Matius 3 ayat 13. Apa dengan 17 kan tentang Yesus yang dibaptis sama Yohanes kan ya Kak ya. Terus berarti di situ kan ini saya bacakan deh. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus, Nopi ketahuan ya. Terus di Matius 11 ayat 2. Ayat 2 itu, ini apa ya maksudnya Kak ya? Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di Matius 11 ayat 2. Ayat 2. Pertanyaannya apa? Ya, ini kan ada nih, aku baca ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, maksudnya kan di dalam Matius 3 ini jelas bahwa Yohanes itu mengenal bahwa Yesus yang dia baptis itu siapa gitu. Kenapa di dalam Matius 11 itu Yohanes mengeluarkan statement seperti itu gitu kepada murid-muridnya? Apa yang dimaksudkan di situ Kak? Matius berapa? Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Itu, orang buta melihat. Nah, maksudnya? Ya, kan maksudnya tuh kenapa Yohanes bertanya untuk meyakinkan bahwa mau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menanyakan ini kepada Yesus, sedangkan pada waktu itu yang membaptis Yesus itu adalah Yohanes gitu. Apakah Yohanes ini tidak mengenal Yesus kah atau seperti apa, itu maksud saya? Tahu, dia tahu. Tetapi dia memastikan sekali lagi. Sama seperti murid-muridnya. Apakah ketika muridnya ini bertahun-tahun bersama dia sudah mengerti? Murid-muridnya juga banyak yang belum tahu sampai Yesus itu bangkit. Jadi apa yang dimaksudkan Yesus dengan mengatakan seperti itu? Karena Yesus saat itu mau dihukum kan oleh Herodes, mau dipenggal lehernya. Gitu. Jadi dia itu harus menggenapi seluruh apapun yang ada tertulis tentang dia di dalam Alkitab, termasuk Yohanes ini. Jadi Yohanes ini memang sudah dinubuatkan akan mati menggantikan Yesus. Makanya kenapa tanyakanlah kepada gurumu apakah dia Mesias itu, karena dia mau mati. Karena kenabian Yohanes harus diberikan kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah penutup dari semua nabi. Baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Oke.
Berarti di sini Jadi bukan Yohanes ini bukan galau. Jadi Yohanes ini memastikan dia adalah nabi setelahnya. Hmm, oke. Kan ini konteksnya dia mau dipenggal kan sama Herodes. Ya, ya, ya. Itu. Ya itu aja sih yang bikin bingung, Kak. Makanya kenapa ketika dibaptis yang di Yohanes 13 itu, di Hmm. situ Yesus itu diurapi sebagai nabi. Kalau Allah sudah mengurapi Yesus itu langsung sebagai nabi, kan dia inilah anak yang kukasih. Ketika dia selesai dibaptis, dia kan diurapi. Karena seorang nabi itu harus dibaptis, harus diurapi. Hmm. Disitulah Yohanes itu menyerahkan itu tongkat estafet kenabiannya itu. Hmm. Jadi bukan karena Yohanes tidak tahu, tapi dia memastikan bahwa setelah aku, dialah Mesias yang dinantikan. Meyakinkan para muridnya gitu juga maksudnya ya, Kepada maksudnya. dirinya sendiri. Oke. Ya, oke. Itu aja sih. Sudah terjawab? Oh, udahlah. Soalnya Kak Nopi kalau dia belum paham, dia akan ngeyel. Dia sudah paham sampai sini? Paham Bentar ya? dulu ya. Kali ini mah paham. Udah pinter ini Kak Nopi, ini nggak ngeyel lagi nih. Udah sih sebenarnya hanya untuk meyakinkan, cuma tadi tuh kan yang aku pikirin tuh kok kayak Yohanes ini nggak mengenal Yesus sedangkan dia sendiri yang membaptis Yesus sang juru selamat itu. Kenapa dia harus mempertanyakan lagi bahwa Yesus itu adalah orang yang dipilih kayak gitu maksudku. Itu ternyata maksudnya itu adalah Salah paham. ya ternyata untuk meyakinkan gitu ya bahwa dialah si Mesias itu gitu. Jadi nggak akan mungkin ada nabi setelah Yesus kalau Yesusnya nggak mati. Karena gitu. Jadi kalau nabi itu kan dia harus ada penggantinya, harus diurapi. Haruslah kalau urapi nabi itu. Jadi kalau ada nabi setelah Yesus, Yesusnya matiin dulu, nggak bangkit lagi, baru. Gitu. Ini adalah ketetapan dan ketentuan orang Yahudi dalam membaiat nabinya. Gitu. Membaiat paham? Berarti. Gitu. Itu Kak Nopi. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Itu aja sih. Ya. Tuhan berkati Kak Nopi. Yes, Kak. Thank you. Ya. Sehat-sehat, Kak. Sehat-sehat ya. Amin. Thank you. Halo. Gerung. Halo, shalom Kak. Halo. Ada yang mau ditanyakan Pak? Aku mau nanya nih Kak, setelah kita dibaptis bertobat, kalau kita jatuh dalam dosa lagi, apa yang harus kita lakukan gitu Kak? Maksudnya kita udah bertobat nih dibaptis, kita jatuh dalam dosa lagi gitu. Kenapa susah banget cari sinyal untuk balik lagi seperti waktu masa kita dalam pertobatan? Karena gini ya Kak ya. Setiap orang itu tiap hari itu berbuat dosa lah. Lalu bagaimana setelah kita ini jatuh ke dalam dosa, padahal kita sudah menerima Kristus? Caranya adalah dengan mengakui dosa kita dan ekaristi. Ekaristi. Kan Yesus itu menyerahkan dirinya sebagai korban. Ekaristi itu adalah korban. Ekaristi ya. Tapi gini Kak, kan dalam hati kecil kita nih kita mau balik lagi nih. Tapi itu kayak susah banget gitu. Terus ketika kita menemukan jalan untuk balik lagi, kita taat lagi, ada aja gitu. Terus bisa jatuh lagi, itu dosanya lebih parah lagi atau enggak? Atau gimana Kak? Ya memang kita itu diperbaharui itu seperti itu. Jadi diperbaharui itu bukan langsung 180 derajat gitu. Namanya diperbaharui itu hari demi hari. Memang seperti itu. Ketika kita sudah dibaptis, justru cobaan itu makin besar. Nah, disitulah kita mengandalkan Kristus itu untuk apa? Untuk menguatkan kita. Disitulah Roh Kudus itu bekerja mendoakan kelemahan-kelemahan kita. Gitu. Jadi ketika setiap kita jatuh ke dalam dosa, kita mengakui dosa kita di hadapan imam di gereja, lalu kita melakukan kurban ekaristi, dosa kita dihapuskan. Nah, di situ nanti saat kita melakukan sakramen pengakuan dosa,
Di situ imam akan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seperti itu. Sama seperti yang dilakukan Kristus itu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang mengerti maksud Tuhan, bahwa Tuhan Yesus di mana Dia sudah mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, mungkin nggak kita besoknya melakukan hal yang sama? Pasti kita pernah terjatuh ke situ. Makanya kita harus mengakui lagi dosa kita. Dan itu akan memampukan kita. Sama seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Dia itu akan tertati-tati, jatuh, mencoba lagi, jatuh, mencoba lagi, dan pada akhirnya akan berdiri. Seperti itu juga imannya orang Kristen. Itu tidak ada orang yang dibaptis langsung plak, berubah total 180 derajat. Nggak ada. Semuanya itu bertahap. Itulah yang disebut diperbaharui. Oke. Kak, tapi Kak gini Kak, jadi kan kita nih udah menghindar nih Kak ya, kita kan udah menghindar nih dari, kan misalnya kita udah dapat sinyal nih untuk balik lagi sama seperti waktu cinta kita mula-mula waktu saat dibaptis gitu, kita bisa balik lagi ke sama Tuhan gitu, tapi kita udah menghindar tiba-tiba tuh ada lagi yang bisa bikin kita jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya kita nggak mau gitu, tapi kita terpaksa ngelakuin itu gitu. Apakah kita mengecewakan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus atau gimana Kak? Bukan, itu bukan mengecewakan Roh Kudus. Karena memang di dalam Roma 7, kita baca di Roma 7, kita itu tahu yang baik. Tetapi karena dosa itu ada di dalam diri kita. Dosa itu yang mengendalikan kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Dan saat kita menyadari itu tidak baik, disitulah kita harus mengakui dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan ikut sama iblis. Nah, coba kita baca ya di dalam Roma 7. Roma 7. Oke. Roma 7 ayat 14 ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Ini kan, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Nah, ini yang kakak maksud tadi kan? Iya. Jadi jika aku melakukan yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku bertabiat daging. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Gitu ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku lakukan, melainkan yang tidak aku kehendaki. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku lagi melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku yang melakukannya. Jadi kalau aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi melawan hukum dosa itu di dalam anggota tubuhku. Maksudnya adalah gini Kak, semua orang itu tahu bahwa hukum Taurat itu baik ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak semua yang jelek-jelek itu kan, kita tahu itu. Kita itu sebenarnya pengen yang baik gitu. Tapi apa? Keinginan daging kita ini itu menyetujui kita untuk berbuat dosa. Makanya kan Yesus memerintahkan apa? Salibkan kedaginganmu. Salibkan kedaginganmu. Caranya apa? Kamu itu harus sekehendak dengan Allah. Jadi ketika kakak udah tahu ini kan, aku berbuat dosa nih, udah mencoba, itu kan nuranimu itu sedang berbicara kan, aku salah nih. Di situ kamu harus mengakui dosamu kepada Allah di hadapan imam, supaya iblis itu tidak terus-terusan melemahkan kamu. Makanya kenapa orang Kristen kalau berbuat dosa itu nutup-nutupin? Jangan, gak boleh. Makin kita tutupi, makin reduplah Roh Kudus itu, makin lemahlah Roh Kudus itu di dalam diri kita, sehingga ketika kita berbuat dosa, dia tidak lagi peka gitu loh, menginsafkan kita. Karena Roh Kudus itu berguna untuk menginsafkan kita. Karena ada Taurat di dalam diri kita ini.
Tapi kan maksudnya mengaku di hadapan imam. Kalau saya kan saya tahu nih saya salah, tapi saya sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi terpaksa gitu, maksudnya gara-gara. Bukan, itu nggak guna sama Tuhan. Ya tetap kamu sudah mengeksekusi dosa itu. Kamu sudah melakukannya dosa itu. Apa yang harus kamu lakukan? Begitu kamu menyadari kamu melakukan dosa, akui dosamu. Supaya kalau kamu terus menutupinya, kamu memanjakan dosa itu di dalam dirimu. Dan kamu otomatis kalau kamu memanjakan dosa itu dalam dirimu, Roh Kudus melemah. Roh Kudus itu jadi nggak peka lagi untuk menstimulasi kamu jangan berbuat dosa. Karena kamu terus-terusan menghimpit Roh Kudus itu sampai dia nggak ada space lagi di dalam dirimu. Taruhlah kayak gini ya. Roh Kudus itu segini, terus dosa semua ini. Kalau terus kamu tutup-tutupi ketika kamu sudah menyadari, ini Roh Kudus lama-lama menyingkir gitu loh. Bukan menyingkir ya, apa ya? Semakin lemah gitu loh. Saya kan Kristen Protestan gitu. Maksudnya saya nggak ngerti maksudnya imam. Tapi saya sudah berdoa, saya udah ngakuin dosa saya di hadapan Tuhan, itu pribadi saya sama Tuhan gitu. Tapi kalau kakak tidak akan diampuni kalau sampai kakak tidak melakukan sakramen. Karena suatu perkara itu akan dianggap sah ketika kamu itu memiliki saksi untuk itu. oh sakramen itu saksi. Iya loh. Bukan masalah sakramen itu saksi. Sakramen pengakuan dosa itu harus dilakukan dengan saksi. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada dosa yang diampuni, Kak. Menurut hukum Taurat. Jadi kakak mau minta ampun sampai nangis-nangis, jengking-jengking. Kalau kamu tidak mengakui dosamu dan melakukan kurban dengan melakukan ekaristi, ya kamu gak akan diampuni. Apapun yang kamu bilang itu sama Tuhan, semua perkataanmu itu bohong. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sarana bagaimana mengampuni dosa. Sarananya adalah dengan kurban ekaristi tadi. Tapi kita masih perlu kurban ekaristi kah? Bukan masih butuh, itu memang kita butuhkan sampai mati. Makanya Yesus itu kenapa datang ke dunia menjadi kurban? Karena kita butuh. Setiap kita berbuat dosa, kita harus menghapusnya melalui sakramen ekaristi. Karena Yohanes saja sendiri bilang, lihatlah, domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia. Dosa kamu itu dihapus melalui penumpahan darah Kristus. Sakramen itu perjamuan kudus. Sebentar Kak, tapi berarti sakramen perjamuan kudus. Iya, itu satu paket itu. Begitu kamu mengaku dosa, di situ dosamu diampuni. Dan kamu harus menyerahkan kurban. Seperti itu juga bangsa Yahudi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka membawa kurban, mengakui dosanya di depan imam, di situ diadakan pendamaian. Makanya Kristus itu di dalam Ibrani 2 ayat 17, dia menjadi imam yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kita baca ya. Ibrani 2 ayat 17 ya. Ibrani berapa Kak? Ibrani 2 ayat 17. Ya, itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa. Kalau kita baca dari ayat 14-nya ya, karena anak-anak itu dari darah dan daging. Ini yang saya bilang tadi. Jadi untuk apa Yesus itu datang ke dunia ini? Ini penjelasannya. Ia menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka supaya melalui kematiannya. Supaya melalui kematiannya ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Nah ini, jadi kalau ada setiap orang berbuat dosa, lakukan ekaristi. Karena Yesus itu datang untuk menghapus dosa kamu. Loh, kalau kamu caranya gimana Kak menghapus dosaku? Ya ekaristi. Tanpa ekaristi, nggak ada dosa yang dihapuskan. Itu. Jadi kamu mau mengaku kayak gimana pun, itu nggak cukup ya Kak? Pribadi kita sama Tuhan mengaku dosa? Nggak cukup, karena Yesus datang untuk itu. Kalau itu cukup, Bang Kak, berarti dulu Adam dan Hawa udah ngaku aja dosa. Ya udah Tuhan, aku berdosa, kan selesai kan? Tapi kan Yesus Tuhan Yesus melakukan apa? Menyembelih domba kan? Itu nggak cukup. Demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi ketika tahu Taurat itu seperti apa, ketika mereka berdosa, cukup nggak mereka dengan mengakui dosanya? Nggak cukup, harus menumpahkan darah. Itu sampai detik ini, hukum dari Adam sampai sekarang itu tetap. Coba Adam dan Hawa kan udah bilang kan, ya mereka sudah mengakui kan, perempuan ini yang ngasih itu
Apakah diampuni sama Tuhan? Enggak. Tetap ada kurban kan? Mereka telanjang kan? Oke. Paham. Jadi ada korelasinya sampai sana. Gitu. Oke. Paham Kak. Jadi Kasih, ketika Kak, ya. kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Kurban. Karisti. Oke, siap. Tadi. Betul. Oke Kak, Jadi makasih Kak ya. Taurat itu tetap ada di dalam kita dan kita justru meneguhkan hukum Taurat itu. Siap. Kak, shalom, makasih Kak ya. Jadi kalau begitu kakak sudah berbuat dosa, begitu kakak menyadari itu, langsung akui dosamu itu di depan imam dan lakukanlah ekaristi. Jadi dengan cara seperti ini, iblis itu nggak terus-terusan merajalela di dalam diri kita. Dosa Berarti saya harus ke gereja gitu ya? Berarti saya harus ke gereja. Oke. harus. Itulah gunanya kenapa orang Kristen itu mengadakan pertemuan gereja. Ada lagi Kak Gerung? Udah nggak ada Kak, udah makasih Kak ya. Tuhan berkati. God bless you tuh Kak.